You only mewa belum me. Lord, we come on you. Heart on me, and we cry on you. You is Papa, kami panimu. You only mewa belum me. Lord, we come on you. Heart on me, and we cry on you. You is Papa, kami panimu. You only mewa belum me. Baby, stop on someone, suppose you know stop. Baby, pulling with on someone, suppose you know stop. You've been kissing me long time from you. You only mewa belum me. Semuanya Tuhan beri hikmat, marifat yang luar biasa, sehingga semua proses ini akan berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan kami menyerahkan kepada Tuhan. Dan dari sana selesai pulang ke tempat ini juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Only mewa belum me. Kalau sudah ada rekomendasi dari FKUB, ada PGGK, dasar itu saya keluarkan rekomendasi. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala hormat dan puji yang kami berikan kepadamu, segala sesuatu Tuhan menyiapkan indah pada waktu Engkau berkenan kami dari gereja Pekabaran Jalur Suci bertemu dengan pemerintah Kabupaten Kiro dalam hal ini membangun Bupati Maupun Sekda dan juga Kementerian Agama. Kesempatan yang ada ini sebelum kami bertemu Tuhan dalam hati menyertai kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita memulai saya perkenalkan diri dulu dengan saya sendiri sebagai sekretaris pengurus cabang kemudian Pak Sepnet Kambu sebagai ketua pengurus cabang, kemudian di sebelahnya Pak Tobias Robo sebagai hamba Tuhan pendeta, di sebelahnya lagi Pak Simon Magel sebagai hamba Tuhan pendeta, kemudian di sebelahnya lagi pengurus cabang Pak Nathaniel Sosa, kemudian pengurus cabang juga Pak Isa Kambu juga sebagai penatua, kemudian Pak Yohanes Sosa ini keseharian ada di sini, yang batik ya. Dia selalu di sini, pelayanan di sini. Kemudian di sebelahnya itu Pak Yafet sering juga sebagai hamba Tuhan. Dari sini, kemudian Pak Petrus Yatam, Pak Paswan Ali, Ibu Yohanana. Kemudian dari gereja Humas kita ini Pak Ade Beswanti. Kemudian di sebelahnya ini Pak Paul. Kalau ini staf Bapak jadi kita tidak tahu. Ini sebagai salah satu penatua kita di gereja pengurus cabang, kemudian ini Pak Petrus Dwi sebagai penatua dan juga sebagai wakil ketua cabang. Kemudian Ibu Margareta Brown sebagai diakonia. Kemudian yang tengah ini Mama Tri Sosa, istri Bapak Tobias. Ibu kita ini. Kemudian ini Ibu Yuli Jitmo Kambu, istrinya Pak Sepnet Kambu. Ini sebanyak kurang lebih 17 atau 18 orang. Pagi ini merepotkan Bapak berdua di sini. Selain itu saya menyampaikan tujuan dan maksud kami untuk mohon berkenan hadir bersama-sama di pihak pemerintah Kabupaten Kerong dan hal ini Bupati atau Pak Sekda dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwa sebelum kami di sini 1 minggu sebelumnya kami dalam kondisi sama seperti ini di Sarmi, juga bertemu dengan Kementerian Agama, juga Sarmi dalam urusan bersama. Jadi Bapak Sekda, Bapak Kepala Kantor, sedikit penjelasan tentang mengapa hari ini kami mohon kesediaan Bapak untuk kami berhadir menyampaikan laporan tentang perkembangan pelayanan gereja di sini, bahwa gereja Pekabaring Jalan Suci. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, saya berserahkan dokumen kami dulu ke Bapak dan Kepala Kantor sebelum kita melanjutkan. Bisa dikomunikasi dulu. Baik. Perkembangan atau proses pelayanan kami khususnya di Kabupaten Kerong, tapi secara sedikit informasi terkait secara nasional bahwa gereja ini, Gereja Pekabaring Jalan Suci ini telah mendapat rekomendasi dari Dirjen Bimas Kristen Republik Indonesia. Dokumennya semua lengkap di sini ada pendiriannya, antara dasar rumah tangga, rekomendasi gubernur, rekomendasi Dirjen Bimas Kristen, rekomendasi dari Kementerian Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua, Kota Jayapura, seluruhnya secara lengkap ada di buku ini. Nah, gereja ini disetujui atau dikeluarkan rekomendasi oleh Kementerian Agama itu kepada kami, dan pada saat pendeklarasiannya itu Pak Dirjen Bimas Kristen telah hadir di Sorong. Sebenarnya secara pelayanan biasa itu sudah dari tahun 70-an, tahun 74 di Papua. Sedangkan secara organisasi bergereja itu baru 2002. Dan pada saat pendeklarasian itu Kepala Kantor Dirjen Bimas Kristen kami telah undang dan beliau hadir dengan pejabat lengkap di Sorong. Gereja ini telah beroperasi di seluruh Indonesia di sebanyak 23 provinsi di seluruh Indonesia. Khusus di Provinsi Papua atau di Tanah Papua, kami hanya mempunyai satu, berdasarkan anggaran dasar rumah tangga, kami hanya mempunyai satu pengurus daerah berkedudukan di Sorong. Sedangkan cabang-cabangnya tersebar di sebanyak
23 kabupaten kota di seluruh tanah kota, khusus di Jayapura. Dan memang pada saat pergerakan awal itu pekerjaan Tuhan memulainya dari Jayapura dan tahun 74. Bapak-bapak kami yang pada waktu itu Tuhan memimpin untuk melakukan pelayanan ini, antara lain ada Bapak Rita, kemudian ada Bapak Mulyawan, ada Bapak Dr. Solosa, dan bapak-bapak yang lain, ada Bapak Anjasa Prabu, Bapak ini Karet, dan bapak-bapak yang lain melakukan itu dari sejak tahun itu di Jayapura. Lalu berkembang ke seluruh tanah Papua dan sekarang sudah ada di 23 kabupaten kota yang merupakan cabang dari gereja ini, dan sejumlah ranting yang juga tersebar di kabupaten kota Sumatera. Khusus di Kota Jayapura, kita baru kembangkan dan sudah mengangkat Kabupaten Jayapura menjadi cabang sendiri. Kami satu. Kali satu. Ketua pengurus cabang sebenarnya dalam perjalanan pada waktu itu. Ya. Kemudian kami baru mengembangkan pelayanan ini di Kerom. Kerom ini sudah berjalan 4 atau 5 tahun yang lalu dalam proses pelayanan. Pada saat itu, mohon izin Pak Petrus Solosa kirim salam. Ya. Beliau tidak sempat hadir, beliau sampaikan salam. Nah, jadi khusus di Kota Jayapura ini kita telah mengembangkan pelayanan itu. Kabupaten Jayapura sudah mencari cabang, dan Sarli dan Kerom. Kerom ini sudah 7 atau 8 tahun lalu sudah berjalan dalam bentuk pelayanan, kunjungan, doa, dan ibadah dilakukan. Tapi hari ini merupakan hari resmi yang kami bisa melapor kepada pemerintah Kabupaten Kerom, kantor Kementerian Agama, FKUG, dan juga ke Spampol atau ke GGS, bentukan gereja-gereja ke Kabupaten Kerom. Nah, kita laporkan sehingga umat dan jumlah jemaat kita, alamat tempat beribadah, semuanya sudah ada dalam buku, sudah ada dalam lampiran. Jumlah anggota kita dalam anggaran dasar rumah tangga kita mengumanakan bahwa apabila kita melakukan satu pelayanan di satu pos tertentu, minimal 5 keluarga yang sudah memahami, mengerti tentang pekerjaan Tuhan, menyerahkan diri dan siap untuk melakukan itu, maka tempat itu kita harus membuka pos pelayanan. Atau kalau kita kembangkan dia menjadi cabang, maka minimal 3 ranting atau setidak-tidaknya sedikit 35 anggota kita, maka kita bisa membuka cabang. Anggota kami yang ada di sini sudah sebanyak kurang lebih 50 sekian, 105 sekian, yang tersebar di beberapa pos. Nah, dengan melihat kondisi itu, dan mereka juga harus beribadah setiap ibadah raya yang sudah kita sama-sama sepakat hari Minggu atau ibadah-ibadah lainnya, maka pada kesempatan yang sama hari ini di hadapan Bapak Sekda, Bapak Kantor Kementerian Agama, kami melaporkan ini dan sekaligus menjelaskan kepada Bapak bahwa di sini ada beberapa hamba Tuhan atau pendeta kita yang selalu ada di sini. Ini Pak Yohanes Solosa, kemudian sering dibantu dari Bapak itu Pak Polias, Pak Simon, Pak Yafet, dan beberapa hamba Tuhan yang lain. Sehingga pada kesempatan ini kami yang hadir semua atas nama seluruh jemaat dan Bapak jemaat kita, dan mohon kepada Bapak Bupati melalui Bapak Sekda dan juga kepada Kepala Kantor Kementerian Agama mohon arahannya, dan akhir dari itu kami mohon dukungan dalam bentuk rekomendasi atau persetujuan untuk aktivitas ini harus berjalan atau dilakukan, sehingga pada suatu ketika ada masyarakat atau ada orang yang kemungkinan bertanya dan lain, kami harus menyampaikan bahwa kami sudah secara resmi melapor kepada Pemda Kerom dan juga kantor Kementerian Agama Kerom, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kemungkinan ada orang yang diskusi, pro kontra, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kami berpikir gereja ini penting untuk kita kembangkan. Kita kan tidak melihat gerejanya, tapi yang penting kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan.
Karena yang menyelamatkan kita semua, kita percaya bahwa Tuhan lah yang menyelamatkan. Tuhan yang kita maksudkan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus lah yang menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak melihat gereja atau denominasi itu tetap ada, tapi ruang untuk kita sama-sama membuka diri, umat atau orang yang menyerahkan diri untuk dilayani atau menjadi melakukan amanat Tuhan Yesus dalam Injil Matius 28 ini. Pergi melayani, kabarkan berita firman Tuhan, lalu baptis mereka dalam nama Tuhan. Itulah yang kita lakukan sekarang. Itu menjadi misi gereja, trinitas gereja, bersaksi, melayani dan melakukan itu, sehingga itu menjadi sesuatu yang juga menjadi kami sebagai mitra pemerintah, gereja sebagai mitra pemerintah yang mohon dukungan sebagai mitra gereja. Sudah tentu tugasnya adalah membangun iman umat, mental spiritual dari umat. Itu tugas-tugas gereja yang kita lakukan, dan itu sudah berjalan. Dan khusus untuk kami di Kero ada di beberapa titik-titik yang sudah lama terungkap jelasnya ada sini. Kemudian yang berikut, kami juga terima kasih beberapa waktu lalu sudah disampaikan informasi kepada kami bahwa Bapak Sekda juga telah menyerahkan tanah untuk kepentingan ini. Nah, ini mungkin ini informasi yang disampaikan, tapi karena kami semua tetap datang, karena kami juga bisa mendengar penjelasan seperti itu, sehingga kemungkinan kami berkehendak untuk kalau itu ada bisa kita ada semacam tempat beribadah. Lebih dan kurang seperti itu yang bisa saya jelaskan sebelum Bapak memberi arahan atau Bapak Kepala Kantor menyampaikan arahan kepada kami. Ini ada banyak bapak-bapak dan ibu duduk sini, kalau ada yang perlu mereka tambahkan melengkapi apa yang saya jelaskan tadi, saya persilakan sebelum Bapak Sekda dan Bapak Kepala Kantor bisa. Mari silakan Pak Kambu. Mari Bapak. Ya, sebelum Bapak lain, mau bikin Bapak Sekda, Bapak Kepala Kantor. Iya, jadi kalau di gereja yang lain sebutannya itu klasis dan sinode, sedangkan kami di sini ya pengurus cabang untuk tingkat kabupaten kota, terus untuk pengurus tingkat provinsi itu pengurus daerah. Nah, itu yang mungkin membedakan kami dengan beberapa, tapi tetap bicara Yesus. Baik, mungkin itu hal lain. Saya pikir Bapak Sekretaris ini sudah membuat itu secara lengkap di buku yang ada. Jadi yang hormat, jika Bapak berdua ada kesempatan bisa lihat di dalam. Terima kasih. Mungkin singkat saja saya seperti itu tambahan. Mari silakan Pak Yohanes. Terima kasih atas waktu yang kan saya mewakili teman-teman cerita depan. Ada beberapa hal yang mungkin saya laporkan. Kurang lebih sudah 1 tahun saya dipercayakan oleh teman-teman, oleh pengurus untuk ada di wilayah Kerom ini dalam rangka tugas pelayanan di pos PI yang ada. Kita pada awal mulanya itu lakukan di Perempat dengan keluarga Pak Timotius Pocekap, Ibu Justina Sapka Pocekap. Pelayanan ini berkembang, jalan, ada waktu-waktu tertentu yang kami mulai penginjilan ke Kebun 4, daerah perusahaan kelapa sawit. Nah, di situ masalah yang saya sendiri dengan istri kita alami, kita bersalah paham dengan gereja-gereja tetangga yang ada. Baik dari GKI, dari Katolik, kita sedikit ada bersama. Akhirnya keributan itu sudah terjadi sekian waktu. Saya kira mungkin itu akan dibawa ke tempat-tempat umum seperti mungkin Kementerian Agama atau FKUB, harus diselesaikan di situ. Tapi ternyata tidak. Di situ kita terbawa terus sampai tidak selesai. Tapi pelayanan tetap jalan. Jemaat kami punya ada di atas. Nah, itu mungkin jemaat yang terbesar ada di perusahaan. Mereka semua ada di atas ya. Saya secara pribadi karena pelayanan ini berjalan, saya juga
rasa bahwa tidak nyaman kalau kita lakukan pelayanan tanpa didasari oleh hukum secara dari kementerian atau FKUB atau saya mendesak untuk pengurus segera saya desak saya punya ya mungkin pengurus yang POSPI ini Pak Yohanes mungkin dalam rangka itu artinya saya desak beliau untuk harus cepat segera tapi ya beliau juga kendala dengan urusan-urusan yang lain. Akhirnya melewat waktu yang ada saya ke pengurus kota cabang dan saya sendiri hadir di sidang. Saya langsung desak beliau untuk bapak ini untuk harus segera naik, kita harus selesaikan ini dengan administrasi yang ada supaya kami secara pelayanan amal bantuan ini ke kampung, ke disum, ke kota, kemana saja kami rasa bebas bisa beradaptasi dengan teman-teman pendeta pelayan yang ada. Nah itu yang pertama, supaya mungkin dari pemerintah dalam hal ini Pak Bupati, Pak Sekda sendiri hadir, Pak Kementerian Agama bisa mengeluarkan rekomendasi yang secara hukum supaya kami kuat di lapangan. Yang kedua, kami dari gereja kami mau terima kasih karena sudah beberapa waktu ini kami pakai fasilitas pemerintah untuk sarana ibadah kami di Afijan, di lingkungan pemerintah dan iya, salah satu dinas yang punya ruangan yang kami pakai sampai hari ini. Jadi kami mau terima kasih juga karena saya melengkapi itu untuk pelayanan sampai hari ini masih berjalan pakai fasilitas pemerintah yang ada. Tadi Pak Sekretaris sudah sampaikan bahwa kita ketemu dengan Pak Sekda, mungkin kita sampaikan kita punya satu permohonan itu lagi untuk fasilitas sarana ibadah tempat wadah yang ada. Nah, mungkin dua hal itu yang saya dapat sampaikan. Puji Tuhan, Tuhan berkati atas. Pak Petrus sebagai wakil ketua pengurus cabang lagi Terima kasih Bapak Pak Sekda dan Pak Kepala Kantor Agama. Menurut pemberitaan yang pendeta Selosa sampaikan, bahkan kita di gereja ini punya visi untuk mengabarkan Injil. Jadi kami ini GPI, Gereja Pekabaran Injil. Jadi tugas gereja ini untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Injil ini disampaikan seperti yang tadi disampaikan. Jadi pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Kamu gereja ini datang untuk ambil kami punya umat, kami punya anggota. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa Injil Tuhan Yesus Kristus ini kami sampaikan, tinggal umat yang bersangkutan. Dia merasakan sesuatu dan sudah dia berlangkah untuk bergabung. Sampai hari ini kami di mana-mana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira semua sudah. Dalam kesempatan selanjutnya mohon berkenan arahan dari Bapak Sekda dan juga Kepala Kantor. Baik, terima kasih Pak Sekretaris, Pak Yohanes Bapak Ibu sekalian, salam. Puji Tuhan ya, luar biasa. Ini kita kumpul di tempat ini bukan karena kehendak kita. Ini rencana Tuhan yang luar biasa. Pertama buat Ibu sehat selalu ya. Jadi untuk gereja ini saya sudah mengenal lama. Saya dulu stafnya Pak Petrus Selosa. Sering bawa mobil beliau. Waktu itu sering ketemu sempat juga ketemu dengan waktu itu Pak Selosa, Pak Robo. Jadi saya tahu sedikit cerita sejarah tentang gereja ini. Dari awal dia masuk 65, kemudian Pelawang 76. Waktu itu ini kan dulu awalnya kalau tidak salah saya ingat cerita dulu Pak Selosa itu merupakan yayasan Jalan Suci yang dibentuk di Lawang, yang tujuannya itu menyiapkan generasi muda untuk penggambaran Injil dan pertumbuhan gereja. Di situ juga beliau cerita pendiri-pendiri saat itu tuh ada juga Pak Selosa, Pak Karet, ya masih ingat cerita sejarah itu. Lalu kembali dibentuk di
Sorong 78. Sempat ke Jayapura, tapi Jayapura belum ini, kemudian berkembang. Artinya pernah juga saya juga era-era 2006, 2005, 6, 7 itu sering mengikuti Pak Solosa ke gereja. Jadi untuk gereja ini Pak Kemenang sudah saya kenal lama. Iya. Jadi Pak Solosa sudah saya anggap sebagai sebuah orang tua sendiri. Jadi kadang-kadang saya sudah anggap orang tua sendiri, jadi juga saudara-saudara sorong yang di sini sudah anggap saudara sendiri. Jadi puji Tuhan. Luar biasa. Ini sebenarnya persoalan gereja di sini nih, Jalan Suci ini sudah saya bicarakan lama. Itu yang Pak Petrus. Sudah Bapak ini kan jemaat banyak di sini. Kenapa harus turun di AB? Maka itu saya sempat ngobrol-ngobrol. Di sini sudah ini karena banyak. Tapi ya karena kesibukan beliau waktu itu Mas Regda sudah tidak terpikirkan lagi. Terus berkembang lagi waktu itu pindah ke Sentani. Saya tanya lagi Blaise datang Pak Regda waktu saya masih di Kembang. Kenapa bangun di Sentani? Saya nggak pikir di Kerong sini. Tapi sudahlah, karena sudah waktu itu di Sentani ya sudah kita dukung sedikit. Ya puji Tuhan juga di Sentani juga sudah berdiri. Jadi 2021 kemarin saya sudah sempat bicara dengan Kakak Yohanes. Nah, lebih serius lagi. Saya bilang ini jemaat sudah banyak. Persoalan yang tadi Bapak bicara itu saya sudah dengar. Laporan saya sudah masuk. Kalau saudara-saudara banyak itu cerita. Jadi saya panggil tuh Pak Yohanes. Nah, saya bilang kan kepala suku di sini. Tidak bisa jemaat seperti ini. Iya. Sudah ada tanah itu dekat pasar itu. Kan pakai sudah gereja. Nanti kita support. Tapi harus urus dia izin. Iya. Lapor dulu. Kalau sudah lapor itu ke Kemenak, baru kita serahkan tanah. Jangan pikir soal rumah itu berdiri, ya kan? Tuhan itu kalau dia mau hadir itu secara apa gereja? Bisa berdiri. Ya kalau bilang tanah itu memang sudah saya siapkan Bapak di atas dekat pasar Apijan itu. Ada di situ ada 2 lokasi. Waktu itu saya bilang Om pilih sudah di sini atau di belakang Samsa. Kalau ini pinggir jalan. Nah, saya waktu itu beliau juga sibuk. Sempat kemarin beliau menghilang Desember. Saya mau panggil toh, saya bilangnya ada berkat sih mau titip dulu sama Mbak Tuhan ya. Tapi dia hilang, putus komunikasi sampai ini cerita dulu ya. Ternyata di ruangan situ. Datang. Saya bilang kakak, ini bagaimana? Ingat saya sendiri di sini. Lalu saya tuh di poin. Kamu cari apa di provinsi Papua Barat? Bagus. Oh dipilih di sini itu tentu punya komitmen itu untuk kau ingat pendukung nasab bangun gereja itu tuh. Bagaimana pilih lari ke Solo? Tapi ya sudah lah itu, sudah masuk gini. Ya sudah terserah kakak sudah. Nah, tapi puji Tuhan, saya lagi bergumul, kemudian adik Ferry dia boleh kasih tahu. Pengurus mau ketemu. Nah sudah jangan tanggal 16 terlama, harus Selasa sudah. Iya. Tapi saya juga dari Bapak. Jadi sudah orang tua juga Pak Petrus sudah keluar, sudah ini jadi komunikasi sudah. Paling ya saya hanya binanya adik-adik yang ada Ferry ini, Blaise Dora. Iya. Sudah saya anggap saya punya adik-adik sendiri ya. Amin. Jujur saya ini jadi begini karena Pak Petrus Solosa. Saya jadi begini juga karena orang Sorong. Itu menjadi beban saya untuk bagaimana adik-adik ini bisa berkarir dalam pemerintahan, dalam ini. Dan juga satu hal yang belum bisa pribadi saya berikan adalah tentang gereja. Ya, seperti itu. Karena selalu kan saya ingat dulu Pak Petrus, semua ibadah kan di AB. Itu saya bilang bangun satu di sini. Ini tanah Kerong ini banyak besar. Jemaat juga banyak. Jemaat saya orang di sini banyak Pak. Sudah beranak cucu, sudah luar biasa lah pertumbuhannya. Kan harus ada yang mereka mungkin ada di GKI, tapi kan itu juga sama saja sebenarnya. Jadi prinsipnya kami pemerintah Pak Bupati itu mendukung. Yang penting kita ingat bukan suatu tempat gereja kesukuan. Nah,
Jadi persoalan kita di Kerom ini kemarin ada satu yang memang kita lagi tuntaskan. Ini untuk sekedar informasi, itu gereja HKBP yang di Surakarta. Sampai sekarang kami tidak memberikan izin karena kesepakatan kita ya beberapa tahun lalu di HKBP menurut sejarah itu sudah sepakat dengan gubernur saat itu ya sekarang Pak Salosa juga saat itu tidak boleh ada pendirian gereja kesukuan. Tapi kan GP ini bukan gereja kesukuan. Itu hanya segelintir orang aja toh. Ya, artinya Pak Bupati selalu komitmen. Kalau Bapak lihat di media sejak beliau menjabat sebagai bupati, perintah pertama ke saya adalah membangun Kerom itu harus mulai dari agama, dari gereja atau kelompok-kelompok agama lain. Makanya kenapa beliau sangat concern sekali membangun iman spiritual, penguatan mental spiritual dan pertumbuhan gereja, terutama penginjilan. Itu menjadi concern beliau 2 tahun ini. Ya kami betul-betul welcome ya, dengan ya, pembangunan ya atau mungkin sekarang Bapak mereka masuk ini sudah kita bupati welcome. Memang harus seperti itu, harus ada izin di sini, ada tempat ibadah, sehingga juga persekutuan kita jelas. Kalau bisa membangun komitmen dengan gereja-gereja lain. Karena membangun Kerom ini tidak terlepas dari peran dari gereja. Saya katakan gereja dulu karena kita mayoritas. Kita tidak bisa bekerja tanpa melibatkan gereja. Makanya 2 tahun ini Pak Kemenang tahu. Kita selalu minta gereja itu memberikan saran terhadap masukan-masukan terhadap pembangunan di Kabupaten Kerom. Jadi terkait ini Pak Kemenang pikir sudah ini jemaat tadi sudah cukup banyak ya, sudah 105, mungkin nanti bisa dikaji, bisa ya izin rekomendasi. Prinsipnya tadi Bupati telepon welcome. Beliau tidak melarang siapapun beribadah. Untuk HKBP ini kami tidak mengeluarkan izin, tapi kami mempersilahkan ibadah. Karena gereja sudah dibayar. Silakan. Artinya Pak Bupati tidak melarang siapapun bisa berdoa. Ya, berdoa kan. Semua sama. Kita ini orang Kristen sama berdoa. Kita larang supaya persekutuan jemaat ini kuat. Ya kan seperti itu. Artinya dengan kehadiran Bapak-bapak ini kita semakin kuat ya. Dengan keberagaman kita punya kelembagaan agama dan juga bisa lihat satu dengan yang lain. Bapak lihat nanti tong saudara semua Bapak lihat satu itu yang lainnya seperti itu. Jadi bagaimana nanti dibantu soal lokasi sudah ada. Oh siap Bapak. Itu janji saya sudah ada. Aku sampai singgung Pak Salosa, Pak Yohanes Pak Yohanes, kakak bilang, Mas kita orang tidak, kamu urus izin itu dulu. Keluar dulu, untuk bangun. Itu tanah tidak lari-lari, sertifikat ada. Pas tunjuk izin dulu ada sertifikat. Artinya lokasi sudah ada, tapi ya nanti terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi memang lokasi yang saya ambil dekat Pasar Afijan itu hampir 1 hektar itu memang sudah berniat untuk serahkan ke saya mau ini orang di sini semua ibadah. Sampai saya bilang Ferry, adik-adik yang saya bina, kamu semua tinggal di Kerom, saya bangun gereja, kamu tinggal di Kerom, kamu bangun Kerom. Pulang supaya ada. Itu saya kasih lihat saya itu untuk adik-adik ini. Macam Blaze, kok ingin apa diurus di Sentani jauh-jauh? Masyarakat ada di Kerom sini, di Kopi Lari Sentani. Nah seperti itu kan, artinya supaya kita di sini bisa bicara juga. Ya mungkin itu hanya gambaran umum saja. Terima kasih puji Tuhan luar biasa. Bisa ada lega sedikit. Bangsa agak lega sedikit. Nanti Pak Kemenang boleh bantu supaya saya bisa serahkan sertifikat itu. Dan nanti baru kita berpikir sama-sama. Saya pikir untuk persyaratan lainnya itu bisa kita lakukan. Yang penting kita jangan lupa bahwa dari sejarah Jalan Suci ini ya, untuk pengabaran izin pertumbuhan gereja
saya bisa katakan GPI Jalan Suci karena kan cerita kita ke adik-adik, kamu ya gereja ini kelihatan sedikit, tapi dia kayak cabai rawit, pedis, pertumbuhannya cepat. Amin. Ya. Benar kan? Dia pertumbuhannya cepat. Makanya jangan kamu fokus di Sentani, fokus di memang. Itu macam Pak Distri, Pak Bles, kita sudah kasih kepala distrik. Ini juga sudah kepala seksi, sedikit lagi kabin. Yang lain-lain juga begitu. Ada yang lain kan sebenarnya. Karena saya ini kan tidak lama, saya selesai ini saya istirahat. Berarti kami harus bantu. Jadi yang selalu tanamkan buat adik-adik. Mungkin nanti orang tua-tua juga bisa nanti nasihati orang ini. Kali-kali kita rekan mereka Jadi itu singkat saja dari saya. Akhirnya Pak Bupati mendukung, nanti Pak Kemenak tolong bisa dibantu mungkin saluran apa yang saya ini supaya bisa juga nanti saya akan laporkan ke PGK juga pertemuan ya. Kita bisa sama membantu Bupati ya dalam membangun hubungan spiritual di perbuatan kita itu karena Kerom ini masih banyak ya, perlu sentuhan-sentuhan dalam Injil. Artinya terlepas dari konteks apa yang saya sampaikan, masih banyak saudara-saudara kita itu yang apa ya istilahnya masih lebih percaya kepada hal-hal yang lain. Ini yang Injil. Sering saya tegur juga gereja-gereja. Jangan kalau berkutat saya soal administrasi kantor, soal pelayan tempat, tapi lihat di dalam bagaimana melepaskan mereka dari kegelapan. Harus penginjilan ini harus. Karena kalau berbicara sejarah kan visi misi yayasan dari Jalan Suci ini kan harus diingat. Pengabaran Injil. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin kesempatan ini saya persilakan Pak. Siapa kita mendapat sambutan singkat. Salam hormat dari Pak Bupati. Terima kasih atas kunjungannya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan buat Bapak Ibu sekalian, ya, menyertai Bapak Ibu hamba Tuhan sekalian dalam pengabaran Injil di Kabupaten. Terima kasih. Bapak Ibu Pendeta, majelis penatua yang hadir pada kesempatan ini, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Sekda ini cukup jelas. Sekali lagi Pak Sekda ini cukup jelas untuk kita, dukungan Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Kerom untuk kehadiran gereja GPI Jalan Suci di kabupaten kita yang tercinta ini. Jadi sebenarnya sudah jelas Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, tinggal urus administrasinya saja supaya apa yang kita lakukan persis seperti Pak Pendeta tadi sampaikan, Pak Pendeta Yohanes tadi, jangan sampai ada tadi riak-riak kecil tadi itu. Kita mau kan Injil ini diwartakan dengan sukacita, yang penuh kegembiraan. Kan ini warta gembira yang kita wartakan, bukan warta duka cita kan. Jadi itu aja poinnya Pak Sekda dan itu. Nah karena itu Kementerian Agama sebenarnya kemarin tanggal 8 kemarin bertemu saya Bapak. Jadi saya sudah bilang SOP kita, rujukan kita diatur ini sebenarnya tidak begitu susah Bapak. Ini untuk kalau sudah ada tanah tadi, administrasi sudah beres, Kementerian Agama selaku kepala kantor tinggal mengeluarkan rekomendasi setelah nanti itu FKUB itu kita bertemu Bapak. FKUB saja karena di FKUB sudah terrekomendir semua lembaga-lembaga agama di Kerom ini. Kalau itu sudah beres, tidak akan ada lagi riak yang tadi Pak Pendeta sebut itu. Nah, makanya saya usul, sudah saya senang sekali bahwa hari ini kita bertemu dengan Pak Sekda. Tanggal 16 kan, tanggal berapa, saya akan menyesuaikan. Kemarin siang saya dapat info baru, Pak Sekda bilang, kita bertemu besok. Sudah, saya aakan cepat ke ASO 3 karena Pak kita ada briefing kepala sekolah madrasah. Ada BPKP mau masuk. Jadi saya tadi ada saudara yang teleponnya. Saya bilang, saya sedang menuju ini, tunggu saja, saya akan tepat waktu. Karena untuk saya tidak ada persoalan. Gitu. Jadi, tinggal administrasi diurus. Saya tunggu Bapak di sini, poinnya tinggal tunggu rekomendasi Pak Ketua FKB saja.
dasar itu saya keluar rekomendasi sudah. Amin. Singkat saja. Kan syaratnya tidak banyak Bapak. Di sini di sini tata cara pendirian di bab 4 pasal 14 itu kan melengkapi administrasi itu pendirian di tempat ibadah itu dengan memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis gedung gereja untuk udara sementara. Lalu yang kedua daftar data umat. Nah, dilengkapi dengan KTP ya, diberi KTP di jemaat yang nanti beribadah di situ. Kan itu cuma butuh 90 saja. Nah, ini kan nanti FKB dan kita akan turun Bapak. Kalau sudah beres sudah, itu sudah keluar sudah kan tidak ada masalah situ lagi. Lalu apa dukungan gereja setempat, permisi lah begini kayu masuk. Kalau FKB sudah di situ berarti sudah aman sudah, karena itu sudah keterwakilan gereja-gereja sudah ada di situ. Jadi itu aja kok, tidak sulit-sulit amat kok. Jadi kalau hari ini kita berupa sekda itu Pak Bupati, kemarin saya bicara Pak Ketua FKUB Pak Sekda, tapi beliau hari ini berangkat. Saya mau supaya mereka hadir di sini keterwakilannya, tapi sepertinya tidak hadir ini. Iya, saya minta wakilnya atau sekretarisnya, tapi kemudian tidak hadir itu. Jadi tinggal itu saja, kita nanti yang Pak Sekda ketemu sudah pasti akan cepat selesai. Pak Sekda ya, terima kasih banyak. Tidak terlalu susah sebenarnya. Siap. Jadi itu saja. Saya hanya melengkapi Pak Sekda dari SOP kita. Itu aja kok. Bisa kita sampaikan. Dari Pak Sekda terima kasih dukungan supaya DPI Jalan Suci ini eksis di Kerom sudah. Bergabung bersama PK di sini ya, membangun aspek mental spiritual di Kerom, membantu Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, pemerintah Kabupaten Kerom untuk eksis di daerah kita ini. Pak Sekda, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak penerima sekalian, pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ada wihara, Aku dekat di situ, baku semua. dekat semua. Dari kampung kerunannya di situ. Iya, karena semua tempat ibadah terlingkar di situ, dekat di situ semua. Baik, mungkin itu dari pemerintah yang kami sampaikan. Tentunya kami mendukung Pak Sekretaris ya. Saya kembalikan jika nanti menyesuaikan. Nanti saya dengan adik-adik cari waktu yang tepat untuk nanti kita lihat lokasi. Lokasi dekat. Lokasinya dekat, tidak jauh dari pasar Afijan. Sambil jalan. Baik, begitu Pak. Tadi saya kembalikan. Siap. Terima kasih banyak Bapak Sekda, Bapak Kepala Siap, Bapak. Kementerian Agama. Dari penjelasan disampaikan tadi sangat luar biasa. Kami sukacita sekali hari ini. Amin. Dari arahan Bapak Sekda, arahan Bapak Benak Adi yang menjadi apa namanya, yang sama-sama kami tunggu rekomendasinya, karena tadi menurut Ya. buku ini bahwa harus ada rekomendasi dari FKUB. Iya. Dan nanti mungkin Pak Sekda ini akan fasilitasi. Bapak Sekda kita Siap. Kami akan tindak lanjut itu. Oke. Yang kedua, kepada Bapak Sekda dan juga Pak Kemenak, berkenan bila ada acara-acara resmi pemerintah atau gereja kita juga bisa disinggung-singgung, di apa itu disosialisasikan. Baik. Siap. Kalau di Kerom ini sudah masuk, ada tambah satu lagi denominasi gereja kita yang kemungkinan akan dalam waktu dekat sudah bisa isi sama-sama adalah gereja Pekabayan Jalan. Kemudian yang ketiga, kami secara khusus terima kasih kepada Bapak Sekda. Tuhan berkati dari semua penjelasan. Merasa sukacita, saya bersukacita dan semua ini. Selain mohon maaf, Siap. Bapak Sekda menyampaikan bagian dari keluarga kita. Siap. Itu artinya secara Kedekatan emosional yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya juga telah berkenan menyerahkan tanah untuk kita gini. Sepertinya kalau kami dapat Siap. rekomendasinya, Siap. kemudian kita akan melaporkan kepada Bapak lagi untuk proses itu segera kita bangun dan terus. Kemudian berikutnya mungkin kepada Bapak Kemenak tadi,
pertemuan dengan persekutuan gereja-gereja atau apakah perlu kami lakukan tindak lanjut lagi dan mereka karena tidak ada keterwakilan yang kami di sini, apakah perlu Ke kami FKUB dulu Pak. FKUB saya kira. Menyuruh aja ke FKUB Iya, permohonan rekomendasi. Iya betul. PK ada di FKUB juga, jadi FKUB yang lebih penting. Saya pikir. Kalau di aturan itu kan FKUB. Kalau PGB kan berarti terpisah ini kami ke KUB ini. Tunggu Pak. masukan surat aja. Nanti kalau Bapak masukkan surat, Bapak uya ke saya lihat surat. Oh iya. Bapak bisa catat saya phone nomor. Iya, ambil Bapak pilih nomor. Nomor sudah ada. Sudah. Ya. Bapak sudah tulis lagi tadi. Keluarga. Keluarga semua. Ada negara ini apa urusan gereja ini saja Bapak. Komunikasi dan tugas-tugas. Nanti Saya kalau catat lagi boleh. 0813 Siapa tahu Bapak nomornya berubah. 1985 04 kali. 813198504. Ya itu paling gampang diingat. Siap, nanti kalau surat ke KUB saya Langsung ini sudah saya. Iya, Pak. Minta ke beliau. Nanti kita akan sosialisasi. Iya. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan gereja mungkin saya akan undang pengurus di sini. Pengurus ya. Bisa. Supaya bergabung dengan PGC. Hadir. Mulai hadir, benar. Supaya menjadi bagian dari gereja-gereja. kemudian memang sudah sering kami diskusi secara internal kami itu beberapa kali kita yang tadi Bapak sempat singgung dari Aris, kemudian ada beberapa lagi kalau bisa mereka eksis di sini untuk gereja dalam selalu kami. Kalau mohon maaf ini kepada kami semua dengar, Poteri juga dengar. Saksinya. Istrinya juga ada. Saksi. Semua dari saksi Kristus itu. Terima kasih untuk semua yang telah direspon baik dari Bapak Sekda, Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kemenak yang hari ini sudah menerima kami dan juga menyampaikan arahan yang bermanfaat sekali untuk kepentingan program Tuhan. Kita semua ini sebagai alat sebagai sarana saja yang Tuhan pakai untuk kepentingan program Tuhan. Apalagi di daerah-daerah ini masih banyak orang yang menyembah kepada yang seharusnya mereka sembah itu tidak dilakukan, tapi mereka masih ini yang kita terombos itu harus tetap pada minggu harus diberitakan supaya mereka bisa menyembah Tuhan yang benar. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan lagi. Saya kira tidak ada lagi tambahan ini Bapak Sekda dan Bapak Kemenak ini ada tugas lain yang harus diselesaikan, maka Kami kembalikan kehadiran Bapak di surga yang berkenan menghadirkan kami semua untuk berkumpul membahas tentang pekerjaanmu, bagaimana untuk membawa umatmu keluar dari segala kehidupan mereka yang ada terikat dengan berbagai hal. Mereka mengenal Engkau sebagai pencipta dan pemilik hidup ini. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan di tempat ini. Kami telah bertemu bersama hamba-hambamu yang telah Engkau percayakan untuk menjaga dan mengawasi negeri ini. Pak Bupati, Wakil Bupati, dalam hal ini Pak Sekda bersama kami tempat ini dengan Pak hambamu, Bapak Kepala Kementerian Agama, mewakili semua pemerintah Kerom bersama kami di tempat ini membahas hal-hal teknis tentang pekerjaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan bekerja dan terlebih khusus kami juga menyerahkan kedua hambamu yang secara langsung bertemu dengan kami, tim hamba-hamba Tuhan dari gereja, terus gereja tempat ini. Kiranya Tuhan sumber segala berkat perjanjian Allah di dalam Abraham, Ishak dan Israel kiranya memberkati kedua hambamu. Saya secara pribadi sebagai pemimpin seluruh ASN tempat ini, Tuhan selalu memberi hikmah, memberikan kemampuan, kebijaksanaan sebagai Bapa untuk semua ASN tempat ini. Juga hambamu Bapak
Kementerian Agama. Tuhan memberkati dalam pelayanan gereja-gereja, bahkan agama yang ada di tempat ini, beberapa agama yang ada di tempat ini, sehingga pelayanan-pelayanan mereka membawa keharuman bagi nama Tuhan di negeri ini. Terima kasih, kami mengucap syukur akhir dari pertemuan ini. Hamba-hambamu akan melanjutkan pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai hamba Tuhan atau kepanjangan tangan Tuhan untuk bekerja, melayani sesama manusia, khususnya pemerintahan Kerom ini akan melanjutkan. Dan kami yang datang, kami akan kembali dalam perjalanan kembali dari tempat ini. Penyertaan, perlindungan, dan keselamatan kiranya menjadi bagian di dalam kehidupan kami, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, penyertaan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan depan kami juga ada jamuan yang telah disediakan. Tuhan memberkati. Minuman yang ada Tuhan memberkati, sehingga kami minum menambah kekuatan di dalam tubuh jasmani kami untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada lengkap di sini termasuk data anggota jemaat, alamat tempat beribadah di sini, di mana dikerjakan, tembusannya, Kerom, Kira-kira ada nomor HP-nya yang bisa saya Baik, saya Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mewakili Bupati Kerom, Bapak Peter Gus Bager. Dalam hal ini menyampaikan selamat datang kepada pengurus GPI Jalan Suci Jayapura ke Kabupaten Kerom dalam rangka silaturahmi dan rencana untuk izin kepada Pak Bupati atau Pemerintah Kabupaten Kerom untuk bisa membangun tempat ibadah atau persekutuan di Kabupaten Kerom. Saya mewakili Pak Bupati menyampaikan selamat ya, dan terima kasih. Pemerintah Kabupaten Kerom selama ini selalu welcome ya, dengan seluruh pemeluk agama ya, yang untuk memuliakan nama Tuhan di Kabupaten Kerom. Pada prinsipnya kami menyetujui dan mengizinkan ya, pengurus GPI Jalan Suci untuk membentuk pengurus di Kabupaten Kerom. Nanti bisa berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kerom dan FKUB Kabupaten Kerom untuk mengurus pelaksanaan rekomendasi. Dari laporan sudah banyak jemaat di sini, harapkan dari pengembangan gereja GPI Jalan Suci ini dapat bertumbuh ya, sama-sama dengan pemerintah untuk bekerja ya, membangun kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Kerom yang kita cintai ini. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat siang, dan pada kesempatan yang baik ini atas nama pengurus cabang Gereja Pengambilan Jalan Suci Kota Jayapura, para hamba Tuhan, penatua, diakonia, kedua syafaat, seluruh jemaat pengurus lokal Kota Jayapura menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan pujian syukur kepada Yesus karena hari ini telah memimpin kita untuk bertemu dengan pemerintah Kabupaten Kerom. Dalam hal ini kami diterima oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, didampingi atau bersama-sama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom yang meresponi permohonan audiens yang telah kita sampaikan, dan pada prinsipnya akan memberi dukungan rekomendasi terkait tentang pos pelayanan Gereja Pengambilan Jalan Suci di Kabupaten Kerom. Arahan Bapak Sekda melalui Pak Bupati melalui Sekda kepada kita bahwa
di Kerom yang dikehendaki adalah pembangunan mental spiritual umat, dan Bapak Sekda Kerom secara pribadi telah bersedia menyerahkan dukungan fasilitas untuk proses selanjutnya untuk pekerjaan pembangunan pekerjaan Tuhan di Kerom. Secara khusus Kepala Kantor Kementerian Agama juga telah menyampaikan arahan kepada kami yang prinsipnya adalah tidak berkeberatan, akan mendukung Bapak Bupati melalui Bapak Sekda untuk segala administrasi yang diperlukan oleh Gereja Pekamin Jalan Suci untuk proses pelayanan pekerjaan Tuhan di Kerom. Jemaat dan umat Tuhan yang ada di Kerom sudah kurang lebih 100 orang lebih, dan kita percaya bahwa ke depan Tuhan akan menambah atau menyelamatkan banyak jiwa-jiwa baru di Kabupaten Kerom. Sekali lagi Tuhan memberkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua FKUG Kabupaten Kerom, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Kabupaten Kerom, dan seluruh denominasi bahkan agama yang ada di Kabupaten Kerom. Kiranya Tuhan yang mempunyai kita semuanya senantiasa memberkati kita semua dengan kuasa dan kehendaknya. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.